Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatika Zahra dari kelas Hubungan Internasional A tahun 2020 Universitas Mula Warman dengan NIM 220 46032. Yang terhormat Ibu Unisa Gena selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Beliau pada minggu lalu telah memberikan saya materi untuk dasar saya membuat video part 3, yaitu adalah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan fundamental yang sempat saya utarakan pada video part 1 dan juga part 2. Nah, di video part 3 ini saya sedikit mendapat pencerahan. Pada minggu lalu Ibu sempat memberikan beberapa materi yang membantu saya untuk menemukan jawaban dari part 3 ini. Jadi pada video part 2 itu saya sempat mengatakan bahwa semua agama itu sama dan Tuhan itu satu. Ketika saya mengutarakan itu adalah pikiran dari diri saya sendiri, tapi tanpa saya tahu ternyata sebenarnya salah kalau saya mengatakan seperti itu, karena setiap agama tuh punya konsep dan makna yang berbeda-beda gitu loh. Memang kalau kita perhatikan dari tujuannya memang sama, yaitu kebaikan. Tapi setiap agama itu punya masing-masing sendiri gitu loh maknanya. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh istilah atau konsep berdasarkan akar bahasanya. Jadi ada yang mirip tapi tak sama. Contohnya adalah ilmu. Ilmu itu sama dengan kata sains. Bedanya ya bahasanya, cuman yang beda juga artinya gitu kan. Science adalah knowledge, itu adalah pengetahuan. Jadi sebenarnya mirip gitu loh, niat kita tuh memang mengatakan bahwa itu ilmu, tapi itu beda kan maknanya, terus penyebutannya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mirip tapi tak sama itu cantik, manis, elok, dan semok. Mungkin kalau kita perhatikan tiga kata itu tujuannya sama, yaitu adalah memuji. Tapi sebenarnya tiga kata-kata tersebut itu memiliki makna yang berbeda-beda gitu kan. Seperti kalau kita bilang orang cantik, kalau kita lihat statement orang-orang aja cantik sama manis itu beda loh gitu. Padahal dia punya tujuan yang sama, yaitu memuji gitu. Lalu yang selanjutnya adalah cinta, sayang, kasih, perhatian, kangen. Itu adalah contoh kata-kata yang mana sebenarnya tujuannya sama tapi memiliki makna yang berbeda. Begitu juga dengan agama. Lalu selanjutnya adalah saya mengatakan bahwa Tuhan itu satu gitu. Padahal setiap agama itu punya makna dan konsep yang berbeda-beda mengenai Tuhan gitu. Agama yang satu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah ini, Tuhan itu yang seperti ini, mendeskripsikannya setiap orang beda gitu. Kalau saya pribadi mendeskripsikan Tuhan itu seperti sekumpulan cahaya. Atau kalau saya mengatakan jika ada kegelapan lalu ada cahaya, saya menganggap bahwa itu adalah Tuhan gitu loh. Kayak gimana ya? Saya menganggap bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, berupa apapun gitu. Jadi itu bagi saya gitu. Tapi saya punya teman yang mengatakan bahwa Tuhan tidak sama seperti ciptaannya, tidak sama seperti apa yang dia ciptakan. Tuhan tidak bisa digambarkan gitu. Dari situlah saya mengerti bahwa setiap kata-kata itu memiliki konsep yang berbeda. Setiap agama pun punya konsep yang berbeda-beda, punya makna yang berbeda-beda. Maka dari itu saya sangat-sangat senang ketika saya mendapatkan pencerahan di mata kuliah sebelumnya gitu, di pertemuan minggu lalu. Lalu yang selanjutnya adalah apakah kepercayaan saya sudah benar? Itu adalah pertanyaan saya minggu lalu ya. Dan saya dapat mengatakan bahwa saya bisa menentukan kepercayaan saya benar adalah ketika saya mampu mempercayai bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Semua itu tergantung bagaimana saya mempercayai itu. Kenapa saya bisa bilang Tuhan itu ada? Kita berpikir aja secara logis aja. Kamu bernafas gimana bisa gitu? Siapa yang memberikan kamu nafas? Siapa yang memberikan anugerah jantungmu tetap berdetak gitu? Apakah sesama manusia bisa menciptakan itu? Seperti kita pikir kayak gini, manusia tuh nggak bisa loh menciptakan makhluk hidup gitu loh yang sama seperti manusia. Lalu siapa sih yang menciptakan manusia? Tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri kan? Maksudnya
kita nggak mungkin menciptakan diri kita sendiri gitu, pasti ada penciptanya. Nah, maka dari itu saya mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Dari situ ya, Tuhan itu memang ada. Lalu bagaimana saya mempercayai bahwa kepercayaan saya itu adalah yang paling benar gitu. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa konsep itu berbeda-beda. Saya diajarkan bahwa agama saya seperti ini, saya seperti ini gitu. Lalu saya bisa dengan sekarang bebasnya saya mencari kebenarannya gitu. Lalu kenapa saya harus bimbang, kenapa saya harus bingung, sedangkan sudah ada bukti dan bukti yang jelas dan nyata bahwa Tuhan itu memang ada gitu. Tuhan itu memang ada, dan setiap orang tuh bisa menentukan kebenaran dari agamanya itu dari apa yang diajarkan. Misalnya di agama saya diajarkan ini loh bukti bahwa ada Tuhan itu seperti ini. Nah, itu sebenarnya harus saya pelajari gitu. Artinya saya tidak bisa menentukan, saya tidak bisa memberikan jawaban yang benar-benar ketika saya sendiri tidak memahami, tidak meresapi makna dari agama yang saya anut sendiri gitu. Jadi saya berharap semoga teman-teman di sini bisa menangkap apa yang saya katakan pada video ini gitu. Saya mengerti bahwa saya bisa mengatakan agama saya benar itu ketika saya benar-benar sudah mendalami agama tersebut gitu. Sedangkan pada saat ini menurut saya ilmu saya mengenai agama itu sangat-sangat kecil gitu. Terutama saya juga lahir dari keluarga yang non-Islam sebenarnya gitu. Jadi saya punya keluarga yang non-Islam. Jadi sebenarnya kita semua juga masih mencari tahu tentang agama, masih sama-sama belajar gitu. Artinya saya juga tidak bisa memberikan statement bahwa agama saya salah dan agama dia benar, atau agama saya benar dan agama dia salah, itu saya nggak bisa gitu. Karena lagi-lagi ketika kita memutuskan untuk berpikir, kita harus punya data yang valid, kita harus mencari tahu kebenarannya dulu gitu. Dan kita butuh guru, benar kata Ibu Nis, kita membutuhkan guru yang akan mengajarkan kita ilmu-ilmu yang benar gitu. Nah, jadi semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan video ini. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari part 1 sampai part 3. Sampai ketemu pada part-part selanjutnya. Mungkin saya akan mendapatkan tugas lagi. Tentunya akan saya upload di channel yang sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga video ini dan video-video sebelumnya bisa membantu teman-teman juga. Jangan lupa channel ini di subscribe, karena teman-teman saya juga akan mengupload mengenai cara mereka berpikir dan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang mereka pertanyakan. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.